Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Andika dari kelas B tingkat 2 dengan NIM PO 713203221064. Saya akan menjelaskan tentang trematoda, yaitu Fasciola hepatica, Fascicolopsis, Buxi, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium. Itu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinik dan diagnosis. Trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica, penyakit fascioliasis, hospes definitif manusia, sapi, dan kambing. Perantara yaitu keong, seafood, air tawar dari genus Liminea. 2. Tumbuhan air. Cara infeksi: makanan, tanaman air mengandung metasekeria. Morfologi: cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar dalam antara 8 dan 3 mm. Bentuk pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior cervix cone sehingga memberi gambaran seperti bahu saudara. Suker. Terdapat 2 jenis alat isap, yaitu oral suker dan ventral suker yang sama ukurannya besarnya. Usus. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum, seperti gambar di samping, yaitu cacing dewasa dan telur. Alat reproduksi: ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Filtraria: adanya percabangan yang intersif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Telur berbentuk ovid, bulat, lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara lain 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif: telur belum berembrio dan tidak infektif. Siklus hidup: telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dan pertama, telur dikeluarkan melalui feses. Kedua, telur berkembang di dalam air. Ketiga, telur menetas dan berkembang menjadi miracidium, kemudian masuk ke dalam tubuh sifut. Keempat, menjadi sifut. Di dalam jaringan sifut terdapat sporasis, radia, serkaria. Dan kelima, serkaria bebas berenang dan menempel di tanaman air.
Keenam, metasekaria yang terdapat pada tanaman air masuk ke dalam tubuh manusia, domba atau sapi. Ketujuh, cacing masuk ke dalam usus 12 jari. Dan kedelapan, cacing dewasa masuk ke hati melalui saluran empedu. Aspek klinis, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hasi, dan kemudian dapat terjadi sirosis vertebral. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi, fase akut dapat bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinophila, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis pasti terjadi infeksi fasciola hepatika. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menentukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes internal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fasciolasis hepatika. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau gian interstitial fluke. Penyakit fasciolopsisasis definitif manusia, anjing, dan babi. Perantara keong air, Segmetina giloralus, hipeutis, dan tumbuhan air. Cara infeksi, makanan tumbuhan air mengandung metaceracarea. Cacing dewasa bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Asterobium, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral suket. Kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerusut kepala, usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan oesophagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovum tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior sebagai ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterus, untuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis, tumbuh sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kuning. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28 juta butir telur setiap harinya. Telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air
sampai 3 sampai 7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium: spor, kista, redia, dan sekaria. Sekaria keluar dari tumbuhan tubuh siput dan berenang bebas di dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metasekaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metasakaria, kemudian akan mengalami eksitasi di dalam sounddenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa, dan waktu kurang lebih 3 bulan melekat pada dinding usus hospes mamalia. Gejala klinis fasiolopsiasis busik terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat pada parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anaska. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Diagnosis: untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menentukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Pragamomius westermani dikenal juga dengan nama original lung fluke, penyakit fasiolopsiasis, penyakit denifis manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantara: keong air tawar, hira, simspira, ketam, patamon, dan udang air tawar. Cara infeksi: makan ketam atau udang mengandung Matacheracia dimasak kurang matang. Cacing dewasa berbentuk lonjong ovidal, berwarna coklat kemerahan, dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Suker: cacing paru mempunyai 2 jenis alat isap, yaitu oral suker dan veteral suker yang sama besar. Felisteria: kelenjar filetin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksi: terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur, bentuknya yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior di ventral suker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Telur Paragomonius berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operculum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium.
siklus hidup. Telur yang belum berisi embrio diekspresikan di dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hopsis antara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput Mirasidia, tumbuhan melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, radie, dan akhirnya menjadi sakaria yang keluar dari tubuh siput. Sakaria mencari hopsis perantara dua yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ sakaria mengalami ensintasi dan menjadi metasekaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat mengidentifikasi manusia melalui oral. Metasekaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus duodeneum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru, mereka enkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Manifestasi klinis utama berbentuk batuk, berupa batuk, kadang-kadang disertai hemopitisis, gejala mirip pulmonari tuberkulosis, sehingga menjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragominasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies schistosoma yang merupakan masalah kesehatan pada manusia yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma manasoni, Schistosoma haematobium. Penyebaran di timur jauh, Cina, Filipina, dan Indonesia, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit Schistosomanasis japonicum, oriental schistosomiasis. Hospes definitif manusia, kucing, dan anjing. Perantara keong oncomelania. Cara infeksi: penetrasi kulit oleh cercaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesertica superior, dan sistem ekstraksi berupa api, flamesel beserta dengan saluran-salurannya. Jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dari ventral suker berbentuk celah. Testis berbentuk bulat, jumlah 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Dan betina tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 ukuran meter kali 50, mempunyai spin telur berupa lateral KNOB. Bisa disebut juga S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistosomaniasis mansoni,
Schistosomiasis usus. Hospes definitif manusia dan kera perantara. Keong air tawar Biomphalieria spp. Cara infeksi: penetrasi kulit oleh Escherichia. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar. Segmen distilar ileum dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantan tubuhnya lebar, panjang 1 cm. Kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar. Testis jumlah 8-9 buah. Betina tubuhnya langsing, panjang atau flariovan, ukurannya 1-4 cm. 1,4 cm. Ovarium terletak di pergelangan tubuh bagian anterior. Dalam ureterus dapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam cela. Telur berbentuk oval, ukuran 114 sampai 175 sampai 175 mikrometer kali 45 sampai 60 mikrometer. Mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Biasa disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada tumbuhan darah vena di vascularia dan plecus venosus di daerah pelvis, penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit schistosomiasis, hematobium, hospes definitif manusia. Cara infeksi: penetrasi kulit oleh Escherichia. Jantan. Cacing jantan berukuran 10 sampai 15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Betina. Cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telur berukuran 112 sampai 175 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer. Mempunyai spina terminalis. Telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar terdapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi sekaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Sekaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolytik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skisosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem inflamik. Migrasi melalui beberapa jaringan, yaitu paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesterica dan berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena portal dan sistem perivertikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Aspek klinis. 3 tahap klinis pada schistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis terhadap stadium akut dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis waktu antara saat masuknya
sekaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut, pada tahap yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudotuberkel dan pembentukan jaring ikat. Tahap stadium kronik, pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan membentuk jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadi sirosis, terjadi pembesaran limfa, asites dan iketereus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis pastis kistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik karena bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandungan kemih atau biopsi rektum, telur schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandungan kemih. Sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Dan terakhir, perbedaan Schistosoma spp. Perbedaan ukuran cacing, tuberkel kulit, testis, ovarium, spina telur. Schistosoma hematobium yaitu jantan 10-5 mm dan betina 20 mm. Tuberkulit halus, testis 4-5 buah, ovarium di pertengahan tubuh bagian posterior, spina telur terminal. Schistosoma japonicum ukuran cacing jantan 12-20 mm, betina 26 mm. Tuberkel kulit halus, testis 6-8 buah, ovarium di pertengahan tubuh, spina telur berupa lateral knob. Dan Schistosoma mansoni ukuran cacing jantan 6,4-12 mm dan betina 7,2-17 mm. Tuberkel kulit kasar, testis 8-9 buah, ovarium di pertengahan tubuh bagian anterior, spina telur lateral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.